Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas lanjutan materi dari pertemuan yang kemarin. Hari ini kita mau menuntaskan materi tentang pesawat sederhana, yaitu untuk bidang miring dan gear. Nah, langsung saja Umi jelaskan pembahasan mengenai bidang miring untuk pertama kali. Nah, bidang miring itu seperti apa sih, Mi? Nah, bidang miring itu seperti segitiga yang kalian lihat di gambar. Nah, itu kira-kira segitiga yang sisinya tidak sama ya, Nak. Segitiga tidak beraturan atau segitiga siku-siku. Nah, yang digunakan dalam pesawat sederhana yaitu di sisi miringnya. Oke, coba kalian lihat komponen dari bidang miring. Di situ ada jarak. Nah, di situ ada jarak ya, Nak. Oke. Di sini ada jarak. Jarak itu adalah panjang sisi bidang miringnya, yaitu si S ini. Yaitu si S, ya kan, si S. Nah, kemudian ada juga ketika kita memindahkan sesuatu barang, nah di sini ini bendanya yang warna pink ini, pastinya benda ini memiliki berat ya, karena kita tahu berat itu atau weight itu memiliki gaya ke bawah, sedangkan ketika ditarik ke atas itu menghasilkan suatu gaya atau membutuhkan gaya. Nah, ini juga berpengaruh pada tinggi atau rendahnya si bidang miring itu sendiri. Nah, tinggi atau rendahnya itu disebut dengan H atau bahasa Inggrisnya namanya height. Oke, jadi rumus untuk bidang miring itu sendiri yaitu gaya. Nah, ingat aja nak, dia berbanding lurus ya. Nah, gaya kan itu ditarik ke kanan. Nah, dikali panjangnya. Nah, dikali panjangnya ya kan, gaya. Nah, ini gaya dikali panjang bidang miring sama dengan W itu ke bawah kan. W itu berat atau berat beban dikali tinggi dari si bidang miring. Nah, itu dia. Oke. Bidang miring sendiri memiliki prinsip kerja bidang miring itu ada dua, yaitu semakin landai suatu bidang miring maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Landai itu artinya ini nak, bidang miringnya itu makin, kalau gini kan agak landai ya kan, kalau gini lebih landai ya kan, kalau gini tidak landai. Nah, itu dia curam atau tidaknya. Nah, itu dia. Jadi semakin landai suatu bidang miring maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, itu gitu ya, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Namun jarak tempuh menjadi lebih panjang. Ya, misalnya ada suatu bidang miring nih, dia dibuat landai seperti ini, Nak. Nah, seperti ini. Dengan tingginya seperti ini. Oke. Ya kan tingginya oke, ini giniin. Oke. Misalnya ini tingginya 3 meter gitu ya kan. Nah, dia dibuat landai. Nah, pastinya kita untuk mengangkat barang, mengangkat benda dengan suatu gaya, pastinya gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Namun, lihat jaraknya lebih besar. Nah, oke, Umi buat di warna lain. Nah, jarak tempuhnya dari sini ke sini pasti makin panjang seperti itu. Nah, beda kasusnya kalau misalnya ini kebalikannya, semakin curam suatu bidang miring maka gaya yang dibutuhkan semakin besar tetapi jarak yang dibutuhkan semakin pendek. Nah, misalnya gini. Nah, dengan tinggi yang sama juga 3 meter ya kan. 3 meter dibuatlah suatu bidang miring seperti ini. Nah, tingginya tetap 3 meter ya kan. Tinggi 3 meter, tapi dia lebih curam. Nah, jarak yang dibutuhkan lebih kecil karena lebih kecil jaraknya daripada di sini, perbandingan jauh sekali. Namun pastinya usaha F-nya untuk menaikkan suatu barang atau benda atau beban itu pastinya semakin sulit, semakin besar gaya yang kita berikan. Nah, peristiwa ini bisa kita aplikasikan misalnya kalau kamu naik tangga nih, tangganya itu curam sekali, pasti kan berat kan kaki kita untuk melangkah, sedangkan seperti tangga yang ada di sekolah itu kan cukup landai, makanya itu dibuat ringan kaki kita untuk
melangkah. Kemudian ketika kamu mendaki gunung, kalau semakin curam gunungnya, nah semakin sulitlah kita untuk mendaki. Tapi kalau gunungnya semakin landai, nah kita semakin mudah untuk mendaki gunungnya. Oke, seperti itu. Nah, bidang miring sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu kita gunakan aplikasinya seperti apa, Umi? Nah, seperti ini. Nah, ketika misalnya seorang kurir lagi mengangkat paket kamu misalnya gitu ya, kamu memindahkan paket kamu. Nah, ini dia menggunakan bidang miring di sisi sebelah sini. Nah, ini bidang miring ya, karena oke, kemudian ketika apa? Nah, pernah kamu naik perahu waktu TK? Nah, ini merupakan salah satu bidang miring. Baik sisi untuk mau naiknya ya kan miring juga, dan sisi ketika kamu mau turun ini juga bidang miring. Kemudian tangga. Ini merupakan pengaplikasian dari bidang miring untuk mempermudah manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi. Coba kamu bayangkan bidang miring ini nggak ada tangganya, ini di bidang miring aja, pasti merosot terus kalau kita mendaki. Nah, biar mudah dibuatlah seperti tangga-tangga, tapi dia tetap landai. Kemudian apa lagi? Nah, ini saya nggak ngerti sama gambar Umi ini, nak. Gambar pegunungan di mana lihat jalannya berliku-liku, berkelok-kelok. Nah, kelok-kelok. Nah, berkelok-kelok untuk mencapai sebelum. Kenapa ya Umi nggak langsung lurus gini aja gitu ya kan? Lurus dari bawah langsung ke atas, lurus aja gitu. Nah, kamu bayangkan, nak, ketika kamu pergi ke Brastagi, dari Medan ke Brastagi, dari Pancur Batu itu, nak, menanjak terus, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ya kan? Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya dibuatlah jalan untuk mendaki gunung itu kan bidang miring kan, dia berkelok-kelok biar tidak terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Kemudian perkelok-kelokan itu dimanfaatkan di mana? Di skrup. Nah, coba kamu lihat skrup itu berkelok-kelok dia karena untuk menautkan dia ke mur. Itu merupakan salah satu konsep dari bidang miring juga. Nah, bisa? Itulah tadi penjelasan mengenai bidang miring. Kemudian kita bahas yang terakhir, yaitu mengenai gear. Apa itu gear? Gear merupakan sebutan untuk roda bergigi yang bekerja pada suatu mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya. Apa itu mentransmisikan? Menyalurkan. Nah, menyalurkan daya. Oke, gear itu gimana sih bentuknya dan gimana Umi pemanfaatannya? Gear itu seperti ini. Ini merupakan gear yang mana gearnya? Nah, ini dia tertaut ke mesin. Nah, rantai ini menggerakkan yang namanya roda. Nah, ini biasanya gear pada apa? Pada sepeda motor ya karena, atau mesin-mesin. Nah, gear sendiri bentuk tunggalnya seperti ini. Nah, ini juga ada kan di roll anak-anak SD gitu, karena itu kan konsep gear itu. Nah, dia bekerja itu seperti sistem. Nah, berkesinambungan untuk menggerakkan satu sistem. Nah, ini gear yang ini akan menggerakkan yang ini akan menggerakkan yang semuanya. Nah, mereka bekerja sama. Ini juga gear. Nah, gear ini banyak ya pemanfaatannya. Bisa di mesin jam, di sepeda, di mana lagi, nak? Di mesin-mesin mainan. Bahkan semua mesin yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari, ketika dibongkar itu pasti ada yang namanya gear di situ. Nah, itu dia, dengan menggerakkan satu gear satu akan menggerakkan gear-gear yang lain, sehingga satu mesin hanya menggerakkan satu gear, tapi satu gear dapat menggerakkan gear-gear yang lain. Nah, hal itu menghemat
energi dan gaya yang dibutuhkan oleh mesin untuk menggerakkan beberapa benda. Seperti itu ya nak. Nah, itu tadi bahasan kita mengenai pesawat sederhana. Nah, implementasinya di soal gimana ya? Oke, coba kita kerjakan di latihan soal ini. Umi kasih beri contoh. Nah, misal nih ada si Rogu. Rogu ingin menurunkan sebuah karung beras dari atas truk. Nah, berarti dari atas truk dia mau ke bawah nih. Ia mengambil sebuah papan kayu dengan panjang 6 meter. Nah, panjang 6 meternya itu panjang yang mana? Sisi miringnya ya. Nah, kemudian ia sandarkan ke truk yang tingginya 1,5 meter. Height-nya berarti 1,5 meter dari atas tanah. Jika Rogu mengeluarkan gaya sebesar 300 Newton, berapakah berat karung tersebut? Nah, kemudian ditanya juga mengenai keuntungan mekanis pada bidang miring. Oke, nah jadi langsung aja cara mengerjakan seperti ini. Kita menggunakan hitungan matematika, yaitu diketahui dulu. Oke, tulisan Umi kurang cantik ya. Oke, kita cantikkan dengan warna hitam. Oke, kita tulis, kita diketahui, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui apa nak? Nah, dari gambar dulu yang diketahui ini apa? Dari sini ke sini adalah S, ya kan? S-nya ada S-nya ada berapa tuh? Yang diketahui S-nya ada 6 meter. 6 meter. Kemudian selain S apa lagi yang diketahui? Koma. Hanya ada 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, ya kan? Nah, kemudian apa lagi yang diketahui? Yang diketahui ada, nah ini dia. Gaya yang dikeluarkan si Rogu berarti F. Ya kan? F sama dengan 300 Newton. Oke. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah si W. Berapa berat karung tersebut? Oke, berapa berat karung tersebut? Ya karena nah langsung aja berarti kita kerjakan menggunakan rumus matematika yang tadi. Ayo, siapa yang tidak hafal mengenai rumusnya? Oke, kita jawab. Gimana tadi cara jawabnya? Berarti kita masukkan rumus bahwa rumusnya F, ya kan? F dikali S sama dengan W dikali H. Oke, F-nya berapa? F si Rogu ada 300, ya kan? 300 dikali S-nya berapa? 6. Masukkan langsung harganya. W-nya ini yang ditanya, tulis aja W, hanya 1,5 gitu ya nak. Nah, kemudian 300 dikali 6 1800 sama dengan W dikali 1,5 1,5 W gitu ya kan. Nah, kita kan mau cari si W nih. Jadi yang harus kita pindahkan siapa? Si 1,5-nya. Kita pindahkan 1,5-nya ke bawah ya kan, karena ini dia pengali. Oke. Kita pindahkan 1,5 ke bawah. Berarti 1800 dibagi 1,5 gitu ya nak, sama dengan W. Oke, berapa ya 1800 dibagi 5 dibagi 1,5? Ini kan bilangan desimal nih. Umi gampangnya gini, berarti 1800 1,5 itu kan sama dengan 3/2 ya kan nak, dibagi 3 dibagi 2 sama dengan W ya kan. Nah, kita ke sini ya lanjutnya. Berarti kan penyelesaiannya gini, W sama dengan gitu ya kan 1800. Nah, jadi ini kan tadi
dibagi 3/2 lagi ya kan. Nah jadi di ini kali silang, dibalik ya kan, dikali 2/3. Nah oke, coret mana yang bisa dicoret. 18 bagi 3, 1800 bagi 3, 600. Sorry ya 100 ya 600 ya. 6 kali 3 18 ya kan. 600 dikalikan 2, 600 dikalikan 2 1200 Newton. Nah inilah bebannya. Oke, kemudian yang ditanya apalagi yang kedua? Yang ditanya yang kedua adalah km. Kita di mana buat km ya? Oke, km. Jadi km nya kita buat di sini aja. Km itu kan sama dengan W per F ya. Km sama dengan W per F ya kan. Kan ini sama dia semua pesawat sederhana. W nya tadi berapa kita dapat? 1200 dibagi F nya 300 sama dengan berapa keuntungan mekanik ya nak? 1004 kali. Jadi keuntungan mekaniknya 4 kali, nilainya 4. Nah seperti itu, bisa paham? Gampang kan? Jadi yang difahami adalah rumusnya. Nah sekarang Umi beri tugas, coba kerjakan nomor ini. Umi beri. Oke, ini dia. Nah dicatat, di foto gambarnya, kemudian dikerjakan. Nah sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.